Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Baik, ikhwan fiddin wa khatifillah rahimani wa rahimakum. Sekarang kita masuk sesi yang kelima, membahas bagian yang ketiga. Bagian pertama, karena kitab ini berisi 5 pembahasan. Yang pertama tentang 4 masalah, ya kan? Ilmu, amal, dakwah, dan sabar. Yang kedua yang 3 masalah tadi. Kesimpulannya, masalah pertama membahas tentang tauhid rububiyah dan asma wa sifat. Yang kedua membahas tentang tauhid uluhiyah. Yang ketiga, tidak loyal pada orang kafir, atau tidak loyal dengan syirik dan pelaku syirik. Terus yang ketiga, pembahasan yang ketiga, pentingnya belajar tauhid, atau kenapa kita belajar tauhid. Baik, kita lihat perkataan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab lagi, bagian yang ketiga. Monggo dibaca. I'lam arsadakallahu li ta'atihi annal hanifiyata millata Ibrahima an ta'budallaha mukhlishan lahuddina wa bidzalika amarallahu jami'an nasi wa khalaqahum laha kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa makna ya'buduni yuwahhiduni wa a'dhamu ma amarallahu bihi tauhidu wa huwa ifradullahi bil ibadati wa a'dhamu ma naha anhu syirku wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu. Wa dalilu qawluhu ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Fa idza qila laka, stop, baca artinya. Ketahuilah, semoga Allah memberi keteguhan kepadamu untuk melakukan ketaatan. Sesungguhnya Hanifiyah, agama Nabi Ibrahim, adalah agama yang menyeru manusia agar beribadah kepada Allah semata. Allah memerintahkan seluruh manusia untuk beribadah kepadanya. Bahkan Allah menciptakan mereka untuk tujuan tersebut. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Makna beribadah kepadaku dalam ayat di atas adalah mentauhidkanku. Perintah Allah yang paling agung adalah perintah untuk bertauhid. Bertauhid adalah menyerahkan peribadahan hanya kepada Allah. Larangan Allah yang paling berbahaya adalah larangan melakukan perbuatan syirik. Syirik adalah beribadah kepada selain Allah di samping beribadah kepadanya. Stop. I'lam arsyadakallahu li ta'atihi. Ketahuilah, semoga Allah memberikan keteguhan kepadamu untuk melakukan ketaatan. Doa yang ketiga kan? Tadi di bagian pertama ada doa. Bagian yang kedua juga ada doa. Bagian ketiga ini ada doa. Arsyadakallah, semoga Allah berikan petunjuk kepadamu dalam ketaatan. Manfaatnya tadi apa doa? Yang pertama, doa dari ulama kepada murid-muridnya. Yang kedua, menunjukkan Islam itu penuh rahmat. Lalu disebutkan annal hanifiyata millata Ibrahim. Sesungguhnya Hanifiyah yaitu agama Nabi Ibrahim. Sekarang kita bahas apa itu Al-Hanifiyah. Al-Hanifiyah secara bahasa berasal dari kata al-mailu. Al-mailu yang artinya condong. Terus secara istilah syar'i, Hanifiyah artinya ajaran yang berpaling dari syirik menuju tauhid.
ajaran yang berpaling dari syirik menuju tauhid. Berpaling dari apa? Syirik menuju tauhid. Syirik dia tinggalkan, beralih kepada apa? Tauhid. Dalilnya ya, dalam beberapa ayat sebutkan ini diantaranya qanitan lillahi hanifah. Taat kepada Allah hanifah. Hanifah lurus, condong pada tauhid, tinggalkan kesyirikan. Kesimpulannya hanifiyah berarti yarji'u daiman ila tauhid wa yabta'idu anisyirki. Kembali selamanya kepada tauhid dan meninggalkan kesyirikan. Artinya dia terus mentauhidkan Allah dan meninggalkan apa? Syirik. Itu Hanifiyah. Di sini dikatakan ajaran Hanifiyah apa? Lihat kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Anta budallahu wahdahu mukhlishan lahuddin. Engkau menyembah Allah semata, mengikhlaskan agama untuk Allah. Berarti isi ajaran Hanifiyah menyembah Allah semata artinya mentauhidkan Allah dan ikhlas. Alias kesimpulannya tauhid. Ajaran Hanifiyah itu adalah tauhid. Lalu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab katakan, wa bidzalika amarallahu jami'an nas, dan demikianlah Allah memerintahkan kepada seluruh manusia, wa khalaqahum laha, menciptakan manusia, menciptakan mereka untuk mentauhidkannya. Berarti Syekh di sini jelaskan Allah memerintahkan kita semuanya untuk bertauhid. Kita itu semuanya, artinya orang Arab maupun non-Arab. Kemudian manusia diciptakan untuk maksud mentauhidkan Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Makna liya'buduni adalah yuwahiduni. Makna beribadah kepadaku adalah mentauhidkanku. Maka hakikat dari ibadah itu adalah tauhid. Hakikat dari ibadah itu adalah tauhid. Tauhid secara bahasa, tauhid secara bahasa berasal dari kata wahada, yuwahidu, tauhidan. Artinya ja'alahu wahidan. Idza ja'alahu wahidan, jika menjadikannya satu.
Syiriknya macam-macam nih, sesembahannya macam-macam nih. Ada sembahan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hapus semuanya, jadikan Allah saja yang disembah. Yang lain-lain dihapus. Syiriknya dihapus. Cuma jadikan Allah saja jadi satu yang disembah. Itu asal dikata tauhid ya. Karena orang punya sembahan macam-macam. Dia sembah orang soleh, patung, sembah kayu besar, kuburan, matahari, rembulan. Dihapus semuanya. Samping dia sembah Allah. Cuma dijadikan Allah saja yang disembah. Nah itulah maksud dari tauhid. Sedangkan secara istilah tauhid adalah mengesahkan Allah dalam 3 hal. Tadi kita sebut apa? Rububiyah, terus uluhiyah, terus asma wa sifat. Mengesahkan Allah dalam 3 hal. Rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Jadi disebutkan makna ya'buduni wa makna ya'buduni yuwahidun. Makna beribadah kepadaku adalah mengesahkanku. Makna ibadah, kata para ulama, kalau dimutlakkan dalam Al-Quran, maknanya adalah tauhid. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kepada Allah, jangan berbuat syirik kepada Allah. Berarti maksudnya beribadah sama dengan tauhid. Tauhidkanlah Allah, janganlah berbuat syirik. Contoh lagi dalam Al-Baqarah, ya ayuhan nas ubudu rabbakum, wahai sekalian manusia, beribadahlah kepada Rabbmu. Maksudnya beribadah kepada Rabbmu adalah tauhidkanlah Rabbmu, jangan berbuat syirik. Ibadah diartikan tauhid. Jadi ingat, catat kaidahnya. Setiap penyebutan ibadah dalam Al-Quran, setiap penyebutan ibadah dalam Al-Quran maksudnya adalah tauhid. Nah, di dalam penjelasan tadi disebutkan agama Nabi Ibrahim itu ajaran Hanifiyah. Kok bawa Nabi Ibrahim? Kenapa enggak bawa Nabi Musa? Kenapa enggak bawa Nabi Isa? Ya, atau nabi-nabi yang lainnya? Namun yang dibawa siapa? Nabi Ibrahim. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, ada 2 alasan disebut Nabi Ibrahim ajarannya itu Hanifiyah. Disebut Nabi siapa? Ibrahim. 2 alasan. Yang pertama, orang-orang yang hidup di masa Nabi Muhammad SAW mengenal Nabi Ibrahim. Mereka itu kenal Nabi Ibrahim. Bahkan mereka ngaku keturunan Nabi Ibrahim. Dan mengaku juga mengikuti ajarannya Nabi Ibrahim. Jadi mereka lakukan tawaf keliling Ka'bah sambil menyembah-nyembah patung. Wah, ini ajarannya leluhur saya dulu, simbah saya dulu, Nabi Ibrahim.
Yang disebut-sebut siapa? Ibrahim. Makanya disebut di situ dengan kalimat Nabi Ibrahim, ajarannya Hanifiyah. Sebab yang kedua, karena Nabi Ibrahim itu jadi imam bagi nabi-nabi setelahnya. Nabi Ibrahim itu jadi imam bagi orang-orang bagi nabi-nabi setelahnya. Makanya disebut dengan ajaran Nabi Ibrahim. Jadi keunggulan Nabi Ibrahim di situ. Yang pertama tadi Ibrahim apa? Dikenal oleh bangsa Arab. Orang-orang Quraisy kenal itu Nabi Ibrahim. Yang kedua apa? Nabi Ibrahim itu jadi imam bagi nabi-nabi setelahnya. Lalu tadi dijadikan dalil wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lihat kalimat selanjutnya. Wa a'zamu ma amarallahu bi at-tauhidu. Perintah yang paling agung yang Allah perintahkan adalah tauhid. Wa huwa ifradullahi bil ibadah, yaitu mengesahkan Allah dalam ibadah. Maka catat pengertian tauhid di situ. Syekh sebutkan mengesahkan Allah dalam ibadah. Padahal tauhid tadi kita bahas kan ada 3 macam. Iya kan? Kalau kalimatnya kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tadi, tauhid adalah mengesahkan Allah dalam ibadah, berarti beliau sebut tauhid yang mana? Rububiyah, uluhiyah, atau asma wa sifat? Uluhiyah. Kenapa alasannya beliau sebut cuma satu bagian dari tauhid tadi? Karena kesyirikan di masa beliau itu rata-rata pada syirik dalam uluhiyah. Bisa dituliskan kenapa disebut pengertian tauhidnya itu dengan tauhid uluhiyah? Karena kesyirikan yang terjadi di masa beliau itu syirik dalam uluhiyah. Kemudian disebutkan lagi wa a'zamu ma naha anhu asyirku. Dan larangan yang paling besar dilarang adalah syirik. Wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu, yaitu menyeru selain Allah bersama dengan Allah. Karena syirik itu secara bahasa artinya menduakan. Ibadahnya dibagi 2, ibadahnya kepada Allah, ibadahnya kepada selain Allah. Dan ingat di sini disinggung juga ya, tentang pengertian syirik ini disinggung di sini, syirik itu dosa yang paling besar. Maka dicatat di situ syirik itu dosa yang paling besar. Makanya kalau orang masih punya keyakinan khurafat, takhayul, mitos, jangan duduk di depan pintu rumah, nanti jomblo terus, nggak dapat jodoh. Orang golek kok, iya, nggak nyari. Takhayul, khurafat, mitos. Itu keyakinan dulu. Mungkin kalian juga masih punya itu. Cerita kayak gini masih ada di tengah-tengah kita. Kalau kalangan yang berpendidikan rendah itu biasanya sibuk dengan tadi takhayul, khurafat, mitos. Kalau tingkat pendidikannya lebih tinggi lagi, pertengahan, intermediate, itu dengan ramalan bintang, zodiak, Pisces, Aquarius gitu kan.
tahu nanti ramalan ini minggu ini saya bisa dapat jodoh nggak ya? Itu. Rezeki saya itu bagaimana ya? Saya lamar kerja itu diterima nggak ya? Dia buka ramalan itu. Lebih tinggi lagi kalau pendidikannya lebih tinggi lagi, pengaruhnya itu dengan ilmu cocok logi. Ya, ilmu cocok logi. Nanti kejadian gunung meletus. Gunung A itu meletus. Oh, ini pas dengan ayat surat ke-22 ayat 2. Benar ya ini ya. Allah sudah memprediksikan tentang gunung ini akan meletus. Harinya sama, jamnya sama. Pas. Nah, itu cocok logi namanya. Itu sok pinter, keblinger. Tafsirkan ayat semaunya saja. Kalau yang sekarang itu pakar akhir zaman, pakar segitiga. Ya, segitiga dilarang untuk masjid. Ada matanya itu. Emangnya masalah buat lu kalau ada mata? Apa itu simbol Dajjal? Emangnya Nabi kasih tahu kamu kayak gitu simbolnya segitiga? Dari mana? Dari Hongkong kamu buat-buat. Guru ngawur. Cocok logi lagi. Lebih sibuk pelajari teori konspirasi daripada pelajari hadis-hadis Nabi tentang Dajjal. Ilmunya, ngajinya, konspirasi terus. Nanti presiden naik konspirasi lagi. Presiden diganti konspirasi lagi. Opo-opo konspirasi terus. Sedikit Yahudi. Hadis nggak ada, yang ada ilmu cocok logi. Ngawur. Dapat simbol segitiga dari segitiga bermuda, kata Muhammad Isa Daud, wartawan bukan ulama. Itu wartawan, makanya sibuk dengan berita politik, sibuk dengan koran, akhirnya jadi ilmu. Lebih diagungkan ilmu koran daripada ilmu hadis. Itu Ustadz cocok logi. Makanya milih guru itu yang benar. Kalau ngomongnya cuma konspirasi terus, ini gaweane opo? Al-Quran nggak ada, hadis nggak tahu. Jangan-jangan ciri-ciri Dajjal dia nggak tahu juga. Bilang Dajjal matanya satu, emangnya Dajjal matanya satu? Dajjal matanya dua, satunya buta sebelah. Makanya baca hadis. Dajjal itu a'war, buta sebelah, bukan matanya satu. Tuh, terlalu banyak nonton film-film paling itu. Sebut lagi UFO itu, UFO, tahu UFO? Itu kendaraannya Dajjal. Ngawur, terlalu banyak nonton TV. Ya Allah. UFO coba, saya sampai bingung nih, ya Allah, kok bahas UFO? Saya saja nggak percaya UFO itu. UFO itu adalah kendaraannya Dajjal. Simba nggak mau percaya kayak gini loh. Ini ustadznya keblinger ini ngomongnya nih. Ngawur. Coba nyambungnya mana coba? UFO di mana? Dajjal di mana coba? Terlalu banyak nonton film kan? Film apa itu? Apa? Bukan Power Ranger kan? Coba lihat, ngawur kan? Balik tadi, nanti tingkatannya beda-beda. Kalau yang pendidikan rendah apa tadi? Takhayul, khurafat, mitos. Itu biasa kalangan bawah itu. Wong Gunung Kidul itu ini takhayul, khurafat, mitos. Wong gunung itu. Dul mau delingo ke Bantul, Gunung Kidul ya sami mawon kabeh ini. Pantangannya banyak sekali. Mau lakukan yang kemarin saya sebut hajatan, hitung-hitung dino dulu. Jangan sampai ketemu dengan kematiannya Simbah. Jangan sampai ketemu dengan hari atau bulan pas orang tuanya nikah. Wah, rasido nikah berarti.
Jangan sampai bulan suro, ya nah. Berat sekali itu. Waduh, saya sudah, Pak, Bu, saya ini sudah kebelet nikah loh. Iya ya iki ya. Yo ditahan. Gara-gara orang tua kayak gitu coba. Makanya kalau orang tua mesti kayak gitu PR-mu banyak. Itu takhayul khurafat mitos. Kalau lebih tinggi lagi apa? Kalangan pertengahan. Itu tadi ramalan, sio-sio, zodiak-zodiak. Apa kamu mau dibilang kamu babi, sio babi mau? Enggak mau saya. Kamu aja yang mau. Masa sio anjing, kamu masuk sio anjing. Oh enggak mau, saya samakan dengan anjing. Kamu aja yang mau. Samakan dengan itu loh. Sio anjing, sio babi kan ada kan? Sapi juga ada. Kambing apa sapi? Nih usah enggak ini yo, kalian yang pakar-pakar dulu. Ramalan. Lebih tinggi lagi tadi apa? Ilmu cocok logi. Berarti cocok logi nanti lama-lama juga kayak gitu loh. Keyakinan-keyakinan yang enggak bener itu. Sama satu aliran dengan takhayul khurafat tadi. Dan itu kalangan aktivis itu yang cocok logi tadi. Aktivis-aktivis yang suka-suka demo itu kalau cocok logi, oh iya ya bener ya. Iya ngajine ora bener. Gue ngerti ini demo wae. Kalau ngaji males. Namun kalau suruh demo, warga bensin naik, demo habis-habisan. Nanti yang biasanya cocok logi itu. Sudah, cukup. Biar besok nggak demo-demo lagi. Nggak usah sibuk-sibuk. Apa demo rektorat kek, demo apa kek. Untung di UGM itu saya nggak masuk kampus sosial. Kampus sosial kan dekat dengan rektorat. Makanya demo-demo terus. Kalau teknik itu terpisah oleh jalan Kaliurang, mau nyebrang males. Harap nyebrang kono rektorat, wah jauh. Yang dekat rektorat apa? Itu sosial semuanya itu, ekonomi, manajemen, ya politik, ya HI, ya itu dekat semuanya, tukang demo semua. Biar nggak mikir-mikir demo terus, kayak kurang ada gawean aja loh, coba lihat. Boleh apa? Dia anak sosial sih, kita teknik. Dia anak sosial. Jurusan pertanian kayaknya ya Pak ya. Itu dekat dengan rektorat, gampang, gak ketabrak mobil kalau nyebrang. Kita teknik, beda. Kedokteran teknik itu sebelah barat jalan, itulah bedanya. Makanya masuk kampus teknik, apa kedokteran, apa MIPA, itu sibuk itu. Dia mikir lab aja, sudah capek mikirnya. Mau suruh demo, mikir apa lagi? Kayak kurang kerjaan saja. Ini sosial, iya karena orang no gawean, nambah gawean. Kita mikir itu, suruh nge-lab, gawe laporan lagi setelah masuk laboratorium, banyak kerjaan. Mau suruh demo, kapan waktunya? Gitu bedanya. Paham, bapak sosial paham? Baik, itu saja kita cukupkan. Nanti lanjut lagi jam 1 siang setelah makan siang insya Allah. Sekarang rekreasi dulu, jungkir balik di laut kalian. Di Pantai Nguyahan nanti ya. Mau selfie kayak jungkir balik kayak terserah. Tasnya nggak dibawa, di sini saja. Mau kemana? Nggak hilang. Sini aja. Taruh di pojok sana, pojok gitu aja. Nanti jam 11 sudah balik sini. Jam 11 sudah balik. Baik, kendaraan sudah turun di bawah, sudah tunggu di bawah. Ya, bukan peserta Biro Jodoh, nggak boleh ikut. Nanti nonton live-nya saja. Nonton rekaman streamingnya. Baik, itu saja kita cukupkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.